Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Informasi update terkait dengan situasi transfer di Manchester United ya. Ada beberapa sumber. Pertama dari David Ornstein yang menyebutkan kalau Manchester United ini sekarang sedang bekerja untuk finalisasi mendatangkan striker Bolonya Joshua Zirkzee. Dan disebutkan juga bagaimana personal terms serta komisi untuk agen dari Joshua Zirkzee, Kia Joorabchian ini sudah oke. Nah, sebelum gua update lagi, gua akan ke sumber yang lainnya, yaitu kali ini Fabrizio Romano di video terbarunya juga memberikan update dan mengatakan bahwa Manchester United ini lampu hijau ya, sinyal lampu hijau untuk mendatangkan Joshua Zirkzee dan juga Matthijs de Ligt, nanti akan gue singgung, untuk bergabung di Manchester United. Pembicaraan antara Joshua Zirkzee dengan Erik ten Hag juga secara intensif sudah dilakukan. Fabrizio Romano juga mengatakan ini sudah sangat dekat, hanya satu langkah lagi untuk menjadi pemain baru bagi Manchester United. Bahkan transfer ini akan selesai atau komplit ya di hari-hari mendatang. Here we go sudah bisa diharapkan walaupun belum dikonfirmasi. Dari Fabrizio Romano juga mengatakan bagaimana agen dari Joshua Zirkzee, Kia Joorabchian ini memiliki hubungan yang baik dengan board dari Manchester United. Jacobs Ben mengatakan juga bahwa Joshua Zirkzee telah melakukan pembicaraan dengan Ruud van Nistelrooy terkait dengan potensi dia hadir di Manchester United. Dari Simon Jones dari Mail Sport ya mengatakan kalau di hari Senin Manchester United akan melakukan meeting terkait dengan rekrutmen dan bagaimana mereka akan bergerak untuk melakukan transfer dengan lebih cepat atau memfinalisasi strategi-strategi langkah-langkah transfer yang sebelumnya sudah diawali langkah-langkahnya, termasuk untuk Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt, dan juga akan membahas terkait dengan Jarrad Brandwaite. Kembali lagi ke Fabrizio Romano, selain Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt, dan juga tadi Jarrad Brandwaite yang dikabarkan oleh Simon Jones dari Mail Sport bahwa di hari Senin Manchester United akan melakukan meeting atau pertemuan untuk membahas langkah-langkah selanjutnya, termasuk juga apakah akan melakukan tawaran kedua untuk Jarrad Brandwaite. Fabrizio Romano menyebutkan Leny Yoro ini tetap berada pada radar dari 3 klub, Manchester United, Liverpool, dan juga Paris Saint-Germain. Ketiga klub ini tetap memantau situasi dari Leny Yoro yang memang memprioritaskan Real Madrid. Tapi sampai dengan saat ini belum ada langkah konkret dari Real Madrid dan ini dilihat memberikan masih ada peluang ya untuk klub-klub lain di luar Real Madrid untuk bisa mengambil atau ikut masuk lagi ke perburuan mendapatkan Leny Yoro. Tapi tentu saja ini akan sangat tergantung dari sikap Real Madrid. Kalau Real Madrid mereka mundur dari proses untuk mendatangkan Leny Yoro, maka klub-klub lain baru ada peluang untuk mendatangkan Leny Yoro. Nah, itu tadi kabar dari David Ornstein, dari Fabrizio Romano, dari Mail Sport, dari Golazo juga ya, yang disebutkan tadi oleh Jacobs Ben. Nah, selain sumber-sumber itu tadi, gua juga ada sumber lain, yaitu adalah media Belanda Football International. Bagaimana Football International ini menyebutkan kalau Joshua Zirkzee, ini gue sambil agak melihat beritanya.
kalau Joshua Zirkzee ini bahkan sudah disebutkan menjadi pemain baru dari Manchester United. Joshua Zirkzee adalah penyerang baru dari Manchester United. Disebutkan waktu Belanda sore hari Ahad ini ya. Tanggal berapa nih? Tanggal 7. Sekali lagi. Bahkan ini merupakan kabar update kalau Joshua Zirkzee adalah penyerang baru dari Manchester United. Ini disebutkan oleh Football International, di mana ini sedikit berbeda atau mungkin bukan cuma beda, mungkin satu langkah lebih berani dibanding dengan Jakobsben ataupun The Athletic dan juga Fabrizio Romano sendiri. Tapi Football International ini juga bukan media sembarangan ya. Mereka pun juga memiliki kredibilitas yang bagus di Belanda, sehingga dari situ gua bisa menyebutkan atau gua bahkan berpendapat Joshua Zirkzee ini adalah penyerang baru dari Manchester United. Here we go. Ini sudah sangat dekat sekali. Hanya tinggal di here we go kan saja. Mungkin bahasanya seperti itu ya, oleh Fabrizio Romano dan juga diresmikan oleh Manchester United. Dan menurut gue secara ringan amatiran, hal ini baru akan terjadi setelah Euro. Jadi di belakang layar menurut gue ini sudah selesai. Joshua Zirkzee menurut gue dari media-media tadi yang gue beritakan kepada Sobat Football United ya, pemberitaannya bahwa sudah sangat dekat, sudah sangat dekat. Tapi Football International bahkan menyebutkan kalau Joshua Zirkzee adalah striker baru dari Manchester United. Erik ten Hag akan sangat senang dengan striker 23 tahun itu yang akan memberinya pilihan tambahan untuk variasi dari sisi teknis ya, dari sisi taktikal. Joshua Zirkzee menurut gue akan menjadi pemain pertama yang diresmikan oleh Manchester United. Dan menurut gue ini sangat masuk akal. Bagaimana memang Manchester United sudah memiliki kesepakatan tadi ya dengan personal Joshua Zirkzee, artinya Aarons, artinya gaji, artinya komisi untuk agen. Angka 40 juta euro ini angka yang variabelnya pasti, tidak ada tawar-menawar di sana. Release clause itu sudah pasti di 40 juta euro. Dan ya menurut gua ini sudah sangat jelas. Mungkin ada Sobat Football United seperti biasa selalu ada yang mengatakan transfer lambat. Sekali lagi buat gue, untuk apa cepat-cepatan ya? Yang penting tepat-tepatan dan bagaimana usaha dari manajemen yang menyalip ya, mendahului AC Milan yang disebutkan oleh Fabrizio Romano juga beberapa bulan yang lalu. Bahkan AC Milan dengan Bolonya ini sudah melakukan komunikasi, bahkan sudah melakukan kesepakatan akan menebus release clause dari Joshua Zirkzee. Hanya saja halangannya ini di sisi komisi untuk agen dari Joshua Zirkzee. Dan Manchester United dengan sangat gemilang menurut gua ya, mampu masuk, walaupun ketika masuk mereka ini terlambat dibanding dengan AC Milan, tapi sekarang mereka sudah sangat dekat. Dan sekali lagi menurut gua mereka sudah mendapatkan Joshua Zirkzee. Ini langkah yang menurut gua juga harus diapresiasi. Terkait dengan situasi teknis Joshua Zirkzee, gue bahas di video lainnya ya, tentang skema dan lain-lain. Tapi bagaimana Joshua Zirkzee yang juga sudah dipantau oleh Erik ten Hag, direkomendasikan secara langsung dan bisa dihadirkan, ini merupakan juga proses yang berbeda jika dibandingkan dengan musim lalu. Musim lalu ada beberapa pemain rekomendasi dari Erik ten Hag yang manajemen bekerja tidak maksimal. Oke, datang tapi harga terlalu tinggi. Oke, datang tapi setelah mendekati bursa transfer ditutup, atau bahkan setelah kompetisi ini dimulai. Tapi kali ini tidak demikian. Dan jangan lupa di proses transfer kali ini yang membedakan dengan periode sebelumnya ada Ineos. Sobat Football United, beberapa fans Manchester United banyak yang berkomentar miris dan gue tidak mengerti komentar mirisnya. Lagi-lagi kenapa sih kok ini merupakan rekomendasi dari Erik ten Hag? Gue tidak ingin menyebutkan ya ada beberapa perkataan ya pelatih ini dan itu terkait dengan situasi Erik ten Hag yang lebih berbau fisik. Gue tidak ingin ke sana, tapi ya bagaimana ini dianggap sesuatu yang tidak bagus, sesuatu yang negatif. Gue justru
berpikir, oke, kalau bukan karena rekomendasi Erik ten Hag sebagai pelatih, terus rekomendasi siapa yang harus didengar? Rekomendasi fans. Kan tidak demikian. Loh, rekomendasi Ineos, tentu saja Ineos juga ada pembicaraan dengan Erik ten Hag. Dan mereka pun juga memiliki power ya di situasi transfer Manchester United di musim panas ini. Dan Joshua Zirkzee pun juga demikian. Menurut gue ini sudah dengan persetujuan dari Ineos, mereka juga sudah menganalisa, dan menurut gue tidak ada sama sekali, tidak ada yang salah dari hal tersebut. Nah, balik lagi, setelah Joshua Zirkzee, besar kemungkinan lini belakang, dan menurut gue ini sangat make sense. Sekali lagi, apakah itu Matthijs de Ligt, ataukah Jared Brandtwaite, ataukah Lenny Zoro, yang menurut gue Lenny Zoro ini mungkin yang paling jauh ya, tapi yang paling dekat menurut gue adalah Matthijs de Ligt. Di mana situasinya masih belum se-advance, masih belum terdepan, katakanlah demikian ya, situasi dari Joshua Zirkzee, karena masih ada struktur finansial pembayaran yang harus dilakukan terhadap Bayern Munchen. Semuanya sudah melakukan atau memberikan pendapat lampu hijau, tapi struktur ini menurut gue yang akan sedikit mengulur waktu. Tapi kabar baiknya adalah bagaimana pihak dari Matthijs de Ligt ini lebih memprioritaskan Manchester United, walaupun ada kabar dari PSG, kabarnya demikian ya, walaupun di sisi lain juga dari Fabrizio Romano nampak ya menyebutkan juga Manchester United yang menjadi unggulan di sana. Sekali lagi menurut gua ini merupakan kabar bagus, dan ya situasi menurut gua akan lebih cepat berputar, dan ini sesuai dengan ekspektasi bahwa setelah tim dari manajemen ini komplit, Erik ten Hag sudah diresmikan, sebentar lagi tim kepelatihan ya, karena memang tinggal menunggu visa, baru kemudian pemain. Banyak juga yang mengatakan rumor-rumor terus, lambat-lambat terus, silahkan di skip saja nggak masalah. Tapi menurut gue ini ada rentetan, ada alur yang lebih rapi. Sekali lagi, banyak fans yang ingin langsung cepet, tidak peduli pelatihnya sudah resmi atau belum, manajemennya sudah rapi atau belum, staf kepelatihannya sudah jelas atau belum. Yang penting pemain duluan yang datang ya. Menurut gue ini gimana gitu. Pemain datang juga perlu tahu siapa yang akan melatih dia, programnya akan seperti apa, konsepnya akan seperti apa, rencana untuk para pemain itu akan seperti apa. Mereka juga butuh tahu gitu. Dan Manchester United menurut gue melakukan di musim ini jauh lebih rapi dibanding musim-musim sebelumnya. Dimana ya sekali lagi, mereka berantakan dengan hanya mengejar pemain-pemain yang mungkin lebih banyak diinginkan ya kan, saat ini masih seperti itu. Dan menurut gua enggak, gaya harus berbeda, kalau enggak hasilnya sama saja. Dan kali ini memang Ineos merapikan dulu manajemen, dan Ashworth sudah ditebus. Ini merupakan kabar yang sangat bagus menurut gua ya. Jason Wilcock juga sudah terlibat. Sebentar lagi Omar berada di tengah bulan Juli ini akan mulai bekerja. Ini hal yang positif menurut gua. Staf kepelatihan juga sudah tentukan, hanya tinggal menunggu proses administrasi saja sebelum akan diresmikan. Ini hal kejelasan yang bagus. Erik ten Hag sudah diresmikan, bahkan sudah official perpanjangan kontraknya. Ini merupakan hal yang bagus. Baru kemudian hal yang terakhir, yaitu adalah pemain. Sebelum gua akhiri, ada beberapa komentar juga yang menyinggung terkait dengan staff medis ya. Pecat saja, ganti staff medis. Well, itu pandangan dari fans. Mungkin gue juga berpendapat seperti itu, tapi di sisi lain gue juga melihat hal ini tidak mungkin terlepas dari pantauan Ineos. Mereka juga tahu musim lalu situasi cedera, situasi fisik ini merupakan permasalahan raksasa bahkan dari Manchester United. Mereka tidak mungkin tidak ingin melihat solusi. Fans mungkin melihat pecat itu merupakan solusinya, ganti itu merupakan solusinya. Tapi ada banyak faktor, ada banyak detail, ada banyak elemen yang fans mungkin tidak melihat, tapi Ineos lebih tahu di sana. Menurut gue seperti itu. Dan ketika Ineos melihat saat ini mungkin sisi itu belum disentuh secara terlihat di permukaan ya menurut gue ya mungkin itulah langkah yang mereka percayai saat ini. Tapi tidak mungkin menurut gue secara ringan amatiran mereka abaikan situasi cedera musim lalu. Mungkin personalnya tetap, tapi sistem kerjanya diperbaiki. Mungkin ada fasilitas tambahan, mungkin ada support yang berbeda ya, supaya staff medis ini bekerja lebih bagus. Ujung-ujungnya berharap bahwa situasi cedera tidak separah musim lalu. Mungkin pre-season diatur lebih bagus. Hal demikian menurut gue bisa sangat mungkin terjadi. Tapi sekali lagi ya, permasalahan cedera, yes, kita semua melihatnya, kita semua khawatir
ya mudah-mudahan musim depan tidak terulang. Begitupun juga dengan Ineos. Mereka menurut gue juga ini kan hal yang terlihat gitu ya, terlihat sekali, dan menurut gue juga mereka aware. Mereka juga tahu dan mereka juga punya langkah-langkah untuk tidak pemain atau squad Manchester United ini menderita cedera lagi seperti musim lalu. Solusinya apa? Gua yakin mereka sudah menyiapkannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Seperti biasa Sobat Football United, drop di kolom komen kalau ada yang ingin disampaikan. Berbeda nggak masalah ya. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, dilindungi oleh Allah semuanya, dijauhkan dari mara bahaya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.